Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 9. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk benua Asia. Ada satu dalil dalam Al-Quran mengenai yang terkait dengan materi kita, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Keterkaitan ayat ini dengan materi kita, coba kita lihat pada ayat pertama ini. Ini diawali dengan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, di mana ayat ini merujuk kepada umat manusia seluruhnya yang ada di muka bumi. Kemudian Allah menjelaskan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan kita seluruhnya, umat manusia ini dari siapa? Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana kita mengetahui yang berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Kemudian dari Adam dan Hawa Allah jadikan kita syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk kita saling mengenal. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan kita untuk saling mengenal di antara kita, bukan saling memusuhi satu sama lain. Karena nanti di materi kita akan membahas beberapa bangsa, suku bangsa yang ada di benua Asia. Kemudian meskipun berbeda karakter, berbeda jenis, berbeda warna kulit, berbeda ras, namun yang Allah lihat di sini apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ini pesan yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui mode daring, peserta didik dapat menganalisis dinamika perubahan jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk benua Asia dengan teliti, serta mengembangkan sikap religius, kerja keras, tanggung jawab, dan disiplin. Baik, jumlah penduduk benua Asia. Mari kita lihat. Benua Asia merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia. Sekitar 60% dari penduduk dunia hidup di benua Asia. Jumlah penduduk di benua Asia pada tahun 2020 diperkirakan sudah mencapai 4.641.054.775 jiwa. Informasi ini didapat dari website worldometers.info/world population. Ya, kalau kita lihat di sini, populasi tahun 2019 kurang lebih 4.601.371.198. Kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 4.641.054.775. Ada selisih 40 juta dari populasi 2019 dengan populasi pada tahun 2020. Ya, ada sekitar selisih 40 juta jiwa. Jadi ada peningkatan setiap tahunnya. Kira-kira seperti ini grafiknya. Sehingga kepadatan penduduk di Asia sekitar 145 orang per kilometer persegi. Sebaran penduduk benua Asia. Persebaran penduduk di Asia tidak merata. Terdapat wilayah luas di Timur Tengah dan Asia Tengah yang nyaris tidak didiami karena suhu yang ekstrim kering dan ekstrim dingin. Kebanyakan penduduk Asia berdiam di lembah, sungai, dan pesisir. Adapun wilayah yang padat penduduk antara lain di lembah Sungai Indus dan Sungai Gangga di wilayah India, Sungai Irrawaddy di Myanmar, dan lain sebagainya, khususnya di kepulauan Indonesia, di negara Indonesia karena memang negara kepulauan.
Komposisi penduduk benua Asia. Usia rata-rata penduduk benua Asia adalah sekitar 30,7 tahun. Persentase usia antara 15 sampai 64 tahun sekitar 67%. Jenis kelamin sekitar 52% penduduk adalah pria dan 48% adalah wanita. Sekitar 49% penduduk hidup berada di wilayah perkotaan. Keragaman etnik benua Asia. Ras penduduk Asia Utara dan Asia Tengah, mayoritas penduduknya adalah ras Kaukasoid atau ras Europoid, ya, untuk wilayah Asia Utara dan Asia Tengah. Kemudian Asia Timur dan Asia Tenggara, sebagian besar penduduknya adalah ras Mongoloid. Asia Timur dan Asia Tenggara rata-rata memiliki ras Mongoloid. Kemudian Asia Selatan bagian tengah, sebagian besar penduduknya adalah ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian tengah, ya, wilayah sini ini sama dengan wilayah Asia Tengah, memiliki ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan, bagian selatan, kebanyakan penduduknya adalah ras Negroid, ya. Wilayah Asia bagian selatan yaitu di India, kemudian Sri Lanka, kebanyakan penduduknya adalah ras Negroid. Kemudian Asia Barat bagian selatan, ya, kebanyakan penduduknya adalah ras Negroid. Kemudian Asia Barat bagian utara, kebanyakan penduduknya adalah ras Kaukasoid, ya, bagian utara ras Kaukasoid dan juga ras Negroid. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk suatu negara dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program UNDP setiap akhir tahun. Angka HDI atau IPM didapat setelah menghitung dimensi-dimensi yang berkaitan dengan kesejahteraan suatu negara. 3 dimensi utama yang dihitung adalah kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Makin tinggi IPM suatu negara, makin baik kualitas penduduk negara tersebut. Baik, mari kita lihat. Negara indikator IPM sangat tinggi, diantaranya adalah Jepang, ya, IPM yang sangat tinggi. Kemudian Korea Selatan, ada Singapura, kemudian Brunei Darussalam, Qatar, ya, ini Qatar, kemudian Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara-negara yang lainnya. Di sini kalian bisa lihat daftar, ya, indeks pembangunan manusia IPM, ya. Ini kalau tanda hijau seperti ini, ya, dari 0,8 ke atas adalah IPM-nya sangat tinggi. Kalau ke bawah, kemudian dari 0,7 sampai 0,799 IPM-nya tinggi. Kemudian dari 0,5, ya, 550 sampai 0,699 maka kategori sedang. Kemudian di bawah 0,5 ini adalah kategori rendah. Kemudian negara dengan indikator IPM tinggi. Oke, kita lihat di sini indikator tinggi adalah Tiongkok, kemudian Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Oman, Iran, Turki, dan lain sebagainya, ya. Sebagaimana kalian bisa kita lihat indikatornya, keterangan ada di sini. Asian Countries by Human Development Index. Kemudian negara dengan indikator IPM sedang, yaitu ada Indonesia, ya, negara kita, Vietnam, Kamboja, Myanmar, kemudian India, Pakistan, dan lain sebagainya. Kemudian negara-negara dengan indikator rendah, negara mana saja itu? Di sini ada Afghanistan, ya, kemudian ada negara Yaman, dan juga ada negara Suriah. Ini negara rendah. Agama yang dianut
oleh penduduk Asia sangat beragam, diantaranya ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu, Tao, dan lain-lain sebagainya. Ya. Baik, demikian pembahasan kita mengenai dinamika penduduk di benua Asia. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.